Halo, perkenalkan nama saya Sofia Salsabila, mahasiswa program studi psikologi Fakultas Psikologi dari Universitas Pancasila. Pada video ini, saya akan menyampaikan paparan singkat namun komprehensif mengenai Assessment Center. Saya akan membahas tentang pengertian dan kegunaan Assessment Center, urgensinya bagi sarjana psikologi, cara mengukur kompetensi, dan metode pengukuran, serta contoh kasus penerapannya. Pertama-tama, Assessment Center atau AC adalah metode asesmen kompetensi yang menggunakan serangkaian alat ukur dan simulasi untuk menilai peserta secara lebih objektif. Kunci dari AC adalah penilaian berbasis perilaku nyata, menggunakan berbagai metode dan biasanya melibatkan lebih dari satu asesor agar hasilnya lebih akurat. Dalam organisasi, umumnya ada beberapa kegunaan dari AC. Seleksi karyawan, promosi jabatan, mutasi atau penempatan, pemetaan potensi, dan pengembangan seperti program training atau talent management. Jadi, AC membantu organisasi mengambil keputusan SDM berdasarkan data perilaku, bukan hanya impresi. Lalu kenapa sih sarjana psikologi perlu menguasai dasar-dasar dari Assessment Center? Jadi, sebagai calon sarjana psikologi, AC merupakan penerapan langsung dari ilmu psikologi, terutama di psikologi, industri, dan organisasi. Pemahaman AC melatih keterampilan penting seperti observasi perilaku, analisis kompetensi, objektivitas, serta etika asesmen. Selain itu, lulusan psikologi sering juga terlibat dalam proses seleksi dan pengembangan SDM, baik sebagai asesor, HR, maupun konsultan. Karena itu, memahami AC membuat kita mampu memberikan rekomendasi yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam AC, kompetensi diukur melalui pendekatan behavior based. Artinya, kompetensi diturunkan menjadi indikator perilaku yang bisa diamati dan diberi rating. Misalnya, kompetensi kepemimpinan dapat terlihat dari perilaku mengarahkan tim, membagi tugas, membuat keputusan, dan mengelola konflik. Langkah umumnya seperti ini. Pertama, organisasi menentukan kompetensi target sesuai jabatan. Kedua, menyusun indikator perilaku dan alat ukur yang sesuai. Tiga, serta mengikuti beberapa metode, lalu asesor melakukan observasi dan memberi rating. Terakhir, dilakukan integrasi hasil agar putusan lebih akurat dan kuat karena didukung bukti dari beberapa sumber. Dalam Assessment Center ada berbagai macam teknik pengukuran. Yang pertama adalah psikometri atau tes psikologi. Jadi tes ini itu dapat mengukur kemampuan kognitif, aspek kepribadian, atau gaya kerjanya seseorang. Fungsinya adalah untuk membantu memotret aspek internal individu seperti potensi, cara berpikir, dan kecenderungan mereka untuk berperilaku. Metode kedua adalah simulasi, yaitu situasi yang dibuat menyerupai kondisi kerja untuk memunculkan perilaku target. Contohnya ada Leaderless Group Discussion atau LGD untuk melihat kerjasama komunikasi dan pengaruh, lalu ada roleplay untuk menilai pelayanan, negosiasi, atau handling konflik. Yang ketiga ada In-Basket Exercise untuk prioritas kerja dan pengambilan keputusan, atau juga ada presentasi untuk menilai struktur berpikir dan komunikasi. Simulasi ini penting karena membuat kita menilai apa yang peserta lakukan, bukan sekedar apa yang peserta katakan. Metode ketiga adalah observasi. Asesor mengamati perilaku selama simulasi menggunakan pedoman seperti checklist atau rating scale berbasis kompetensi. Observasi dilakukan secara sistematis agar konsisten dan meminimalkan bias. Metode keempat adalah wawancara, biasanya behavioral atau kompetensi based. Wawancara menggali pengalaman masa lalu yang relevan karena perilaku masa lalu sering menjadi indikator pola perilaku di masa depannya. Selanjutnya saya akan memberi contoh kasus dan bagaimana Assessment Center dapat membantu. Misalnya di suatu perusahaan akan memilih supervisor operasional dari beberapa kandidat internal. Tantangannya adalah kandidat sama-sama berpengalaman, tetapi perusahaan butuh orang yang bukan hanya senior, melainkan mampu memimpin, mengambil keputusan cepat, mengelola konflik, dan tetap akurat di bawah tekanan. Jika hanya menggunakan wawancara biasa, ada risiko memilih kandidat yang komunikasinya bagus tetapi kurang efektif saat menghadapi situasi nyata. Nah, disinilah dimana Assessment Center membantu. Dengan Assessment Center, kandidat bisa diuji lewat LGD untuk melihat kemampuan mempengaruhi dan kerjasama. Lalu roleplay untuk mengelola konflik tim. Yang ketiga In-Basket untuk memprioritaskan tugas dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ditambah tes psikometri untuk melengkapi gambaran potensi. Hasilnya digabungkan sehingga keputusan promosi lebih objektif dan berdasarkan bukti perilaku. Ini membantu organisasi memilih kandidat yang tepat sekaligus merancang program pengembangan bagi kandidat lain. Jadi sebagai kesimpulan, Assessment Center adalah
adalah metode asesmen kompetensi yang komprehensif karena menggabungkan psikometri, simulasi, observasi, dan wawancara dengan fokus pada perilaku nyata. Bagi calon sarjana psikologi, memahami asesmen center itu penting untuk mendukung praktik asesmen yang objektif, etis, dan aplikatif dalam dunia kerja. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.